kenapa bank itu pasti kan krusial apalagi terkait transaksi gitu. Ya mungkin kita nggak monitoring aplikasi transaksi si banknya tersebut, Mhm. karena kan itu ada aplikasi, Performance tersendirinya ya. ya. Tapi ini kita coba lihat dari device-device-nya. Apa sih sebenarnya yang ini kekurangannya Nagios ini nih? Pasti lu lebih paham lah karena Iya lu iya udah implementasi dan juga jalanin Nagiosnya gitu. iya. Pastinya kalau kita lihat di UI ya. Yang gue tau kan notif tuh biasanya ke email ya, tapi kan email Mhm, kayaknya jarang kita baca. Nah, misalnya gue mau notifnya di apa, ke HP gue langsung gitu misalnya, bisa gak? iya. Jadi itu didukung ya, disupport Oh, gitu. bisa? Jadi salah satunya kan kalau kita pasti nggak lepas dari, sosial media ya, Nah, heeh. betul kan? Nah, entah itu Telegram ataupun WhatsApp. Nah, ini kita coba highlight dulu di 2 sosmed ini ya. Oke. Halo guys, balik lagi ke acara podcast Vendor Cerdas. Tapi sekarang bareng gua, host Infal. Kenalin, gua Akmal dan bakalan bahas soal monitoring hari ini. Monitoring apa aja dan pakai apa nanti ya kita bakalan bahas bareng nih karena gua nggak sendirian di sini, ada Reja juga. Iya, Halo Ja, hai. sehat? Sehat sehat. Alhamdulillah. Aduh. Jadi monitoring tuh kan ya pasti udah pastilah sangat penting lah gitu ya. Hmm. Jadi kita bisa ngebayangin juga kan kalau lagi kerja, baru masuk kerja gitu ya, tiba-tiba dikomplain sama user, "Mas, ini servernya nggak bisa mas, database nggak bisa." Dan mungkin itu kurangnya monitoring atau lack of monitoring di environment kantor itu sendiri gitu ya. Nah, menurut lu monitoring tuh sepenting apa sih sebenarnya? Iya, sebenarnya kan kita udah bahas juga tuh, NMS itu kan banyak ya, salah satunya kemarin tuh udah ngebahas mungkin, PRTG dan lain sebagainya. Nah, mungkin di kali ini kita akan ngebahas terkait Nagios, tapi sepenting apa? Ya pasti penting ya, Ma, ya, karena itu kan jadi bahan kita untuk monitoring nih. Kalau kita nggak ada punya mata untuk monitoring, ya gimana kita mau lihat infra kita dan lain sebagainya. Jadi Oke. bukan cuma server aja sih ya, padahal monitoring ini luas cakupannya gitu. Temperatur dan humidity, ruang-ruang di setiap server kita itu kita juga bisa Oh, monitoring. berarti bisa sampai situ juga Nagios. Betul betul betul. Nah, sebelum ke Nagios nih soal produk, berarti gue mau tahu dulu sebenarnya di monitoring di kenyataannya gitu, kayak berarti kayak di kantor siapa, di bank apa di mana gitu, itu sebenarnya apa sih yang dia monitoring lah gitu. Contoh lah misalnya di bank gitu ya, mungkin ini kan karena kan dia bisnis prosesnya banyak gitu ya, harus monitoring kayaknya sih, nggak mungkin nggak ada yang Iya yang pakai monitoring gitu. iya iya. Kira-kira apa aja tuh yang mau dimonitoring gitu sebelum masuk ke Nagios gitu ya? Oh iya, oke oke. Jadi bank ya, kalau concernnya ke bank sih pasti banyak banget. Kalau bank udah cukup mewakili segmen-segmen yang Semuanya lain tuh. intinya ya. Iya. Iya. Nah, kenapa bank itu pasti kan krusial apalagi terkait transaksi gitu. Ya mungkin kita nggak monitoring aplikasi transaksi si banknya tersebut, karena kan itu ada aplikasi tersendirinya ya. Tapi ini kita coba lihat dari device-device-nya. Utama server, lalu network, lalu perangkat-perangkat lainnya gitu, Mai. Jadi itu cukup krusial apalagi core banking-nya bank kan harus uptime ya. Iya, setuju. Gitu. Ya, jadi yang dimonitoring itu bukan lagi hal device utamanya tuh, tapi slave-nya juga. Oh, Itu sih yang penting gitu. redundannya juga dimonitor semua ya. Iya, pastinya Jadi pastinya. ketika ada yang ini. Mm-mm. Iya. Tapi ya, berarti udah kita sama-sama sepakat berarti ya. Dan saya dengar dari pendapat lu, kita sama-sama sepakat kalau monitoring itu penting Penting loh. di berbagai elemen pun, bukan cuma Iya. bank dan lain-lain. Kita Iya. itu ngerasa itu semua penting gitu kan. Iya, iya betul. Oke, nah masuk ke Nagios nih. Kenapa apa ya? Nagios tuh apa sih sebenarnya nih gitu? Mungkin banyak yang belum tahu apa gimana. Iya. Nagios apa hubungannya sama monitoring dan lain-lain gitu? Oke. Jadi Nagios ya. Jadi kalau teman-teman juga nih yang udah tahu atau baru dengar, sebenarnya Nagios itu sering dipakai itu oleh anak-anak kampus, tanda kutip gitu. Biasanya gue tuh taunya Nagios dari kampus gitu. Oh, lu udah tahu Nagios dari kampus? Iya, dari kampus gitu. Kenapa? Pertama dia free ya. Ini khusus untuk yang Nagios Core.
Oke. gitu. Jadi Gios Core. dikenalin nih dari segmen kampus dulu, jadi nanti dari situ berkembang kan pastinya kan. Kalau dia udah keluar dari kampus, lulus dan lain semacamnya, yang dipakai tuh juga pasti yang udah pernah dipelajarin dong. Iya, Nggak mungkin kan. Nah dari situ juga Nagios juga berkembang karena biasanya dia by komunitas, dia itu berkembang. Pasti ada Nagios namanya Nagios XI ya, itu seri enterprise-nya. Oh berarti Gitu, Mai. dia ada dua ya. Berarti ada dua jenis kurang lebih nih yang gua tangkap dari Iya, tadi. iya. Ada yang open source, ada yang license atau berbayar gitu Iya, ya. betul. Oh. Yang ngebedain apa berarti nih? Antara yang berbayar apa enggak gitu? Oke, pastinya beda lah ya. Kita kalau mau beli barang Pasti. sesuatu yang free sama yang berbayar kan pasti ada benefitnya apa sih Iya. gitu ya kan ya. Atau Kalau yang ini deh, sorry. apa tuh? Apa? Yang enterprise apa kelebihannya daripada yang open source gitu? Ya misalnya? pasti pertama mudah diakses ya, mudah di instalasi dan lain sebagainya. Kalau yang core itu kenapa gue bilang startingnya dari kampus dan lain sebagainya, karena untuk template-nya itu kita harus API ataupun ada plugin-plugin tambahan lagi gitu. Karena base-nya balik lagi tadi yang gue bilang komunitas. Oh gitu. Gitu. Kalau yang XI itu udah lengkap. Kita tinggal pakai aja. Iya. Anjir, Gitu. berarti ini ya, apa? Kalau yang open source itu benar-benar kayak ya udah kita bikin sendiri semuanya. Betul, base-nya ya. Iya, base-nya itu kita bikin semuanya. Terus kalau yang enterprise ya udah all in udah package. pakai. Lu Iya. tinggal use aja udah. Iya gitu. Pasti kan ya kalau masih umum gitu monitoring kayak ping, SNMP dan sebagainya itu bisa di core. Tapi kalau mau lebih deep lagi ya itu ada plugin tambahan, atau kayak mau ngambil report lainnya lagi ya itu ada plugin tambahannya gitu. Ya oke lah, karena kan namanya kita masih coba trial dan lain sebagainya, pasti kan beranjaknya dari situ. Nah kalau enterprise itu udah ada. Ya paling kalau kita mau plugin tambahannya itu sekiranya nih template yang jarang digunakan itu udah tersedia dan kita tinggal cemplungin aja lah. Oh ya, sekalian juga nih mention, jadi bukan cuman Nagios XI juga ya. Sebenarnya Nagios juga ada analyzer dan untuk syslognya. Oh, berarti bukan monitoring doang. Iya. NMS doang. Iya gitu. Jadi ada plugin tambahannya lagi, dan satu lagi nih yang penting kita udah Nagios Fusion itu untuk menggabungkan antara Nagios yang kita miliki. Oh, gitu. Buat integrasi antara yang satu dan lainnya pakai Fusion itu. Iya, jadi single dashboard lah ya. Pasti kan dari teman-teman sekalian nih kalau misalkan punya aplikasi NMS banyak tapi pencar-pencar kan PR Sama juga aja dong. bohong, Iya, makanya nggak digabungin efektif. nih. Iya. Betul gitu. Nah, tadi lu ngomongin plugin. Ini aja sih, maksudnya intermezzo aja maksudnya. Plugin apa sih yang paling absurd kira-kira, kayak lu bisa monitor apa gitu yang paling absurd? Apa Ya, oke. mesin apa kayak gitu dari plugin, karena kan yang basicnya ini komunitas kan. Pasti kan komunitas tuh nggak cuma dari satu kalangan gitu kan. Tadi kan udah ceritain anak kampus, pasti praktek kuliahnya dan lain-lain. Mungkin kan pasti ada banyak yang monitoringnya aneh-aneh. Yang lu tahu apa sih kira-kira yang aneh? Ya, lebih ke ini ya, device customize ya sebenarnya. Oh. Jadi device customize atau kayak device yang jarang ada di Indo mungkin. Nah, itu yang aneh ya, kita perlu pluginnya gitu. Sebenarnya plugin itu nggak mesti apa ya, based on udah yang ada, kita juga masih tetap bisa improve. Iya, karena di open source. Iya, open source gitu. Tapi nih kan karena tadi gue tahu ya mau ngomongin Nagios, jadi gue nyari sedikit lah, walaupun nggak setahu lu lah pastinya Nagios gitu ya. Sebenarnya fun fact-nya sebenarnya gue tahu Nagios itu ternyata men dari tahun 99 udah launching. Iya. Gila, berarti udah 25 tahun lebih Nagios, dan sampai sekarang masih eksis nih. Iya, betul. Masih ada yang make nih. Iya, karena balik lagi core-nya itu kan dia kuat ya di apa namanya komunitas. Sebenarnya itu 99 ya. Sebenarnya balik dari situ 3 tahun ke belakang itu udah starting di 96. Gitu. 96 itu startingnya itu dia ya cuma ping aja gitu. Hampir kalah tua gue. Iya. Ya dia udah si Ethan ini udah jalan lah. Udah jalan untuk Siapa namanya? Si Ethan. Oh, Ethan. Ya itu bisa kita searching lah secara detailnya historical si Nagios itu seperti apa. Tapi yang jelas dari awal ini informasi juga beda dengan NMS lainnya ya. Kalau NMS lainnya kan sudah berjalan di Windows dan lain sebagainya. Kalau Nagios ini dia masih berjalan di kernel Linux. Oh, oke. Gitu. Walaupun kalau kita lihat ini ada .ova dan lain sebagainya, tapi tetap aja itu base-nya Linux. Masih Linux ya. Gitu. Kenapa? Kalau yang kita lihat ya karena lebih mempermudah kita satu untuk manage-nya kan. Kalau Linux kan kita
So far nggak perlu license tambahan tanda kutip lah, Iya, ataupun iya. kalau ada license tambahan nggak semahal Windows Betul. gitu. Makanya dia masih starting di Linux, satu karena itu, yang kedua karena source-nya nggak terlalu besar ya pastinya ya. Kalau Windows kan banyak yang perlu dijalankan, kalau Linux ya yang diperlukan aja yang harus dijalankan gitu. Oke, ya, make sense. Menariknya make di sense. situ sih. Berarti kenapa dia bisa sampai bertahan sampai sekarang ya? Betul, Ya betul. itu sih karena satu alasannya gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya ya oke lah dia bisa bertahan sampai sekarang. Tapi misalnya kalau gue tanyain lah apa kelebihannya dia sebenarnya apa sih? Maksudnya oke dia bertahan eksistensi karena komunitas gitu kan ya. Tapi pasti ada kelebihannya lah. Pasti ada kelebihan di antara nggak usah dibandingin dulu deh sama NOS lain. Kalau lebihannya dia sendiri dulu deh si Nagios inilah. Entah Nagios Xi atau Core ya tadi. Iya. Nah, balik lagi kelebihannya itu satu, pastinya dia mudah diinstal walaupun dia based on Linux. Iya. Terus komunitasnya juga udah besar. Betul. Kita kalau nanya apa-apa ya kita bisa join forumnya dan lain sebagainya. Pasti ada jawabannya kayaknya ya. Iya. Itu sih itu yang mungkin penting ya untuk kita gitu. Ya tinggal kita open case saja. Itu sih, terus buat integrasi. Jadi integrasi nggak terlalu udah ada si Fusion sulit tadi ya. Udah Fusion, terus kita mau integrasi kemana nih, contoh Grafana dan sebagainya. Balik lagi karena dia source-nya banyak gitu, kita bisa integrasi ke Grafana dan lain sebagainya. Oke. Nah kalau misalnya ya gue tanya kelebihannya, pasti gue juga nanya kekurangannya lah. Kekurangannya menurut lu menurut pendapat pribadi lu gitu ya, dari selama mungkin lu pernah implementasi atau pernah support user dan lain-lain soal Nagios, apa sih sebenarnya yang ini kekurangannya Nagios ini nih? Pasti lu lebih paham lah kan, udah implementasi dan juga jalanin Nagiosnya gitu. Iya, pastinya kalau kita lihat di UI ya, karena kan Gen Z ya terutama ataupun ini lebih muda lagi gitu ya kan, udah biasa nih UI-nya yang friendly, yang eye-catching dan lain sebagainya. Kalau Nagios mungkin dilihatnya masih kayak jadul tanda kutip, tapi at least sebenarnya bukan masalah karena jadulnya juga ya gitu, karena dia kan lebih penting efisiensi untuk si monitoringnya gitu. Mungkin di UI sih kalau kita boleh kritik gitu. Menurut lu ya, UI terus ya mungkin ada beberapa user yang request kenapa sih nggak bisa langsung diinstal di Windows gitu. Itu sih jadi concernnya. Oke. Berarti ya kita bisa dibilang ya Nagios sebenarnya nggak buat semua orang, tapi buat orang-orang yang pengen efektivitas berarti ya. Efektivitas yang lebih ya mungkin ya UI-nya kurang dibanding yang lain kan, mungkin UI-nya kurang dan lain-lain gitu ya. Ya tapi masih dia masih bisa bertahan sih, gue ya keren sih menurut gue, keren. 25 tahun ya, 26 tahun lah. 26 tahun Nagios ini gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kan gue bilang nggak usah dibandingin sama yang lain lah gitu. Misalnya kalau dibandingin deh sama siapa misalnya apa ya, PRTG apa Prometheus apa apapun itulah NMS lainnya gitu ya. Sebenarnya apa sih kayak yang ngebedain dia nih sebenarnya gitu, si Nagios? Pertama kalau kita lihat pasti dari karena kita pasti scale-nya untuk enterprise ya. Iya. Pasti yang beda kalau untuk Nagios itu kan perhitungannya berbeda tuh. Kalau Nagios itu kan by node. Bukan PRTG by apa sih? Kalau PRTG itu kan by sensor ataupun aspek ya kan. Nagios tapi ini? kalau Nagios itu kan by node ataupun by IP dihitungnya. Kayak satu device berarti satu device itu udah terhitung satu license gitu. Nah, itu sih yang jadi pembeda. Terus kalau dari efisiensi, efektivitas dan kegunaannya seharusnya nggak jauh beda ya. Kalau yang kita lihat dari segi report ya, Nagios masih bisa nampilin SLA dan raw datanya, walaupun itu bisa kita kembangkan menggunakan API. Terus kalau dari map ya Nagios juga bisa kurang lebih sama dengan Nagios dengan yang PRTG, OPM dan lain sebagainya gitu. Oke. Ya menarik sih, maksudnya dalam hal ini kayak Nagios. Ya sebenarnya kan NMS tadi kan maksudnya ngebanding-bandingin nggak ada tujuan apa-apa sih. Tapi NMS kan sebenarnya sama tujuannya gitu ya. Kayak pastinya nggak tahu ya nih. Setuju gue ya. Ngasih notifikasi sebenarnya kan ya. Maksudnya notifikasi biar kita tahu lebih awal. Betul. Tahu lebih awal, bisa melakukan preventif apa tindakan-tindakan apa gitu kan, yang bisa mencegah terjadi downtime pasti kan. Pasti kan monitoring buat menekan downtime itu sendiri gitu kan. Dia mesti jadi bantuan lah buat tim sysadminnya gitu kan.
Nah, kalau emang Nagios pilihan yang tepat ya kenapa enggak gitu, walaupun udah tua men. Itu sih. Iya kan, nah, dia udah tua berarti kan. Iya. Hampir lu kalah tua gak sama Nagios? Kayak seumuran. Kayak seumuran. Oke, kalau sebulan. Iya, apalagi ya sebenarnya tuh gue pengen nanya lebih dalam lagi sih, lebih dalam tuh Boleh. kayak report misalnya kayak notif tadi, misalnya kasih contoh dikit deh, misalnya dia notifnya tuh bisa gak sih pakai API misalnya, contoh gitu aja. Iya. Notif ngirim ke, yang gue tau kan notif tuh biasanya ke email ya, tapi kan email kayaknya jarang kita baca. Nah misalnya gue mau notifnya di apa, ke HP gue langsung gitu misalnya, bisa gak? Iya. Jadi itu didukung ya, disupport gitu. Bisa. Jadi salah satunya kan kalau kita pasti nggak lepas dari sosial media ya. Betul kan? Nah, entah itu Telegram ataupun WhatsApp. Nah, ini kita coba highlight dulu di dua sosmed ini. Oke. Gitu. Nah, paling sering sih kita di Telegram untuk notifikasi by Nagios ini. Pastinya kan ya, kalaupun nggak ada Telegram ya kita minta tolong untuk si user tersebut install Telegram. Ya pasti at least berapa persen dari kita udah punyalah Telegram dan lain sebagainya. Pun juga bisa notif ke WhatsApp. Asalkan ya baik lagi, kalau kita beda topik ini kan tinggal bicarain API-nya si WhatsApp aja nih bagaimana. Ya. Tinggal kita taruh aja di Nagios gitu. Jadi sangat fleksibel sih. Oh berarti ya itu sih sebenarnya kayak mungkin kayak syarat penting gak sih tahun ini, kayak lu mesti notif tuh nggak cuman ke email gitu. Ya Nah, pasti. rata-rata kan harusnya ke handphone langsung, yang ya Ya. pasti lu bawa handphone lah kemana-mana Ya. gitu. Walaupun email juga bisa masuk ke handphone, tapi notifnya kan kita lebih aware biasanya sama si sosial media kayak tadi yang lu sebut ya kan, Telegram betul. atau WhatsApp dan lain-lain gitu ya. Nah, oke, mungkin dari notif sih udah sih cukup, harusnya bisa mewakilkan teman-teman buat ini ya, ekspektasi teman-teman gitu ya soal Nagios. Walaupun udah tua tapi dia guys, dia ngikutin zaman ternyata. Gitu. Dia bisa pakai API dan lain-lain buat notifnya. Itu ya lagi-lagi sih gue applause buat si Nagios ini gitu ya. Kemudian kayak misalnya kalau Maps dashboard gitu, dia bisa custom gak sih? Kan kalau yang gue tau ya PRTG itu bisa custom banget gitu. Nagios juga bisa custom apa emang dia udah template terus lu bisa milih-milih gitu? Bisa. Menariknya gini, kalau kita lihat dari si Nagios ini ya, dia tuh udah banyak nih nyiapin view yang notabene-nya tuh atau based on-nya tuh kayak Maps di PRTG ataupun di dashboardnya OPM ataupun di Maps-nya si OPM. Jadi kita ada BB Map dan lain sebagainya itu udah ada, atau Geomap itu juga udah tersedia di Nagios. Tinggal kita masukin alamatnya di device-nya, dan kalau misalkan mau topologi itu juga bisa diimplementasikan di Nagios. Caranya gimana? Mungkin nanti kita bisa contohin ya teman-teman. Oke. Di sesi yang berbeda ya pasti. Iya. Ntar kontak aja kalau mau presentasi apa, komen juga boleh di komen di sini Gitu. di channel ini gitu. Jadi nggak terlalu ribet kok. Kalau yang kita lihat ya banyak banget view yang bisa diintegrasikan atau diimplementasikan di Nagios gitu. Mungkin satu lagi yang unik di Nagios itu ada satu menu kalau nggak salah namanya view. View itu bisa narik HTML atau external web. Nah itu masuk di view-nya si Nagios NMS kita. Gitu. Jadi misalnya nih kita ada web dari eksternal kita, biasanya kan kita olah dulu datanya IP dan sebagainya. Kalau dari Nagios itu ya cuman URL-nya aja udah cukup. Asalkan ya servernya butuh koneksi internet dong. Oh iya gitu. Pasti bisa. Yang penting bisa dia jadi bisa nge-call web page dari yang lain ke dashboard dia gitu ya. Cukup addressnya aja gitu. Itu sih yang salah satu cukup menarik ya. Pasti ada layer view NOC juga ya. Layer NOC itu yang dia bergantian gitu. Kita bisa setting misalkan mau tentukan berapa layar gitu kan, berapa maps, nanti kita rotate. Nah itu kan pasti mempermudah kita untuk NOC ya. Oh berarti kan ada layar banyak nih NOC. Oh maksud lu kita punya dashboard banyak. Iya. Terus layarnya misalnya berapa gitu ya? Iya. Oh terus bisa tampil semuanya secara bergantian gitu, secara kayak bergantian. Ya keliling gitu kayak gitu ya. Iya. Oh bisa sampai situ berarti dashboardnya? Iya. Dan satu lagi ketinggalan sebenarnya Nagios itu juga ada widget ya.
Widget itu ya itu bisa kita tarik juga sih sebenarnya resource widget itu, misalkan kayak narik dari map yang udah kita buat ataupun bagian yang lainnya itu bisa kok. Jadi banyak banget sih yang bisa kita implementasikan terutama untuk view ya. Jadi balik lagi. Si widget itu berarti kayak ya udah ada template-nya terus kita bisa ambil gitu ya, misalnya kayak report daily apa gimana, kayak top 10 apa dan lain-lain. Berarti ya sebenarnya ya udah lengkap ya. Ya udah lengkap dong. Tapi mungkin tadi mungkin ya UI mungkin. UI UI. Menurut lu UI-nya ya kayak kurang nih gitu. Iya itu aja sih. Itu ya, tapi aja sih. Terlepas dari itu semua kan pasti ya ada beberapa user mungkin yang mikirnya ya kegunaan tentu lagi efektivitas dan fungsionalnya. Kalau yang berjalan dengan lancar kenapa enggak gitu. Ya oke. Jadi mungkin segitu aja kali ya obrolan kita soal Nagios ini ya, soal monitoring ini juga. Mungkin apa ada yang mau ditambahin lagi aja? Mungkin satu ya, report tadi ketinggalan ya. Report. Oke. Reportnya tuh gimana emang? Dia ada yang beda gitu dari NMS lain? Dia ada capacity planning sih by the way. Gimana? Capacity planning. Oh, buat berarti dia monitor terus report, ngasih tahu capacity planningnya. Iya, jadi misalnya kita udah monitoring nih 1 minggu, nanti bisa tahu tuh 1 minggu ke depan kira-kira device kita ini seperti apa. Nah itu kan yang cukup menarik ya. Jadi kita bisa prediksi nih. Iya tahu gue yang kayak gitu tahu. Itu sih yang ada juga tuh yang jadi NMS lain ya. Iya ya itu jadi notes juga, dan kalau kita lihat capacity planning itu nggak jadi add-on ya. Udah termasuk di Nagios Enterprise gitu. Iya. Nah dia tuh balik lagi capacity planning, jadi kita mempermudah kita biar tahu kira-kira habit dari si device kita terutama misalkan kita mau monitoring apa, let's say kayak CPU gitu. Nah dia ini naik nih misalkan per jam berapa dia naik dan lain sebagainya. Nanti di capacity planning itu bakal ngeluarin datanya dong pasti. Nih nanti minggu ke depan bakal seperti ini gitu. Jadi kita bisa preventif. Itu sih yang penting. Jadi bukan cuman monitoring aja tapi kita bisa lakukan preventif. Keren sih, gitu, baru tahu ini soal capacity planning. Maksudnya Nagios sampai sana berarti ya. Iya. Ya ini mah walaupun tua-tua juga tetap aja. Boleh dong diadu. Ini tetap sih. Walaupun NMS kayaknya NMS legend kan dia. NMS ya bisa dibilang legend lah karena tua gitu umurnya dibanding yang lain-lainnya kan. Tuh. Ya udah udah kali ya mungkin. Menurut gue sih cukup jelas atas penjelasan dan lain-lainnya ya. Lu jelasinnya enak gitu, kita ngobrolin soal monitoring terus Nagios gitu. Nah mungkin buat sobat vendor cerdas nih ya sih. Kalau emang masih ada yang mau ditanyain boleh di komen, atau mungkin ya di komen lah, boleh di komen atau kontak person kita dihubungin dan ntar bisa dijelasin lebih detailnya gitu ya. Dari Reja kan as a pre-sales juga by the way, jadi bisa dipresentasiin secara jelas dan lain-lain. Kalau soal teknis pastinya sih ntar tinggal hubungin Reja aja sih, atau bisa komen di channel ini. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan kali ya. Kesimpulan tuh kalau Nagios ini menurut gue Nagios ini walaupun udah lama, nggak bisa dibilang tua juga secara aplikasi, karena sebenarnya aplikasi itu semakin tua semakin jadi karena dia ngikutin zaman pertama. Jadi ya capacity planning itu menurut gue keren, dia punya itu gitu ya. Mungkin semua NMS belum tentu punya itu gitu ya. Itu keren, jadi makin tua aplikasinya itu makin keren guys ternyata gitu. Jadi ya Nagios masih layak dan patut dicoba, apalagi dia ada open source-nya ya teman-teman. Jadi kalau emang penasaran bisa langsung coba sendiri di Nagios XI. Iya, XI ya. Kita bisa searching aja lah ya. Langsung Nagios, nanti tinggal kita download aja, itu tersedia kok, mau Core ataupun XI, Fusion dan lain sebagainya. Oke. Berarti kesimpulannya sudah itu kita cukupkan mungkin pada episode hari ini. Jadi kalau memang ada pertanyaan dan lain-lain bisa langsung di kolom komentar, dan jangan lupa di like, subscribe mungkin channelnya biar makin rame ya kan. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See.